Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu meraih 96,2 juta suara atau 58,6% dari total suara sah nasional. Ulasan selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama Prabowo akhirnya jadi presiden. Tuntas sudah penghitungan suara pemilu serentak 2024. Rabu 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU telah merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres dengan mengantongi 96,2 juta suara atau 58,6% dari total suara sah nasional sebanyak 164,2 juta. Paslon nomor urut 2 ini menang telak di 36 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri. Sementara pasangan Anies Muhaimin hanya menang di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh dengan raihan suara 24,95%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud MD hanya bisa merebut 16,47% suara pemilih. Kendati pasangan yang diusung kalah di Pilpres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru berhasil meraih suara terbanyak untuk pemilu legislatif. Partai Banteng Moncong Putih kembali merajai Senayan untuk ketiga kalinya sejak pemilu 2014, 2019, dan 2024. Sementara Partai Golkar dan Gerindra menyusul di urutan kedua dan ketiga. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, Prabowo Subianto yang didampingi Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju menyampaikan pidato politiknya. Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu untuk menatap Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Tidak hanya mengumumkan penetapan pemenang, KPU juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa kurang puas untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan.
publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Hanya saja, kemenangan dengan selisih suara yang begitu jauh akan menyulitkan bagi pasangan nomor urut 1 dan 3 untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejarah mencatat, sejak pemilu 2004, tidak ada kontestan yang kalah mampu memenangkan gugatan sengketa lantaran proses pembuktian yang sulit dan begitu kompleks. Kalau dilihat dari selisih, itu memang terlalu tebal. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan suara Anies Baswedan dengan suara Ganjar Pranowo, itu pun masih unggul Prabowo Gibran. Jadi terlalu jauh selisihnya. Nah, kalau kita lihat apakah mungkin terjadi keajaiban, terutama ketika prosedur hukum ditempuh ke MK, nah tentu pasangan 01 dan 03 harus menyiapkan bukti yang sangat solid, beyond reasonable doubt, untuk menggugurkan kemenangan telak Prabowo Gibran. Dan untuk melakukan itu sangat tidak mudah, karena kita tahu MK pasti melihat perolehan suara ketiga paslon dan apakah bukti kecurangan yang diajukan oleh paslon 01 atau 03 itu cukup untuk mengubah hasil akhir atau tidak. Terlepas dengan masih adanya potensi gugatan, dengan hasil ini akhirnya Prabowo Subianto menjadi pemenang setelah 4 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Prabowo tercatat 1 kali maju sebagai calon wakil presiden dan 3 kali sebagai calon presiden.